Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, kita sekarang tiba pada satu episode, di mana episode ini kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, Pak Kojim. Ini kan terjadi sebuah fenomena yang sangat unik gitu, Pak. Bahkan mungkin historis gitu, di tengah dunia modern yang bergerak sangat cepat, tiba-tiba muncul anak-anak muda yang mulai berbalik arah, berputar 360 derajat. Mereka tuh pakai pakaian-pakaian adat, belajar tembang-tembang kuno, aksara-aksara kuno gitu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang ikut tapa brata, ya. Terus mendalami spiritualitas leluhur, baik itu di Jawa, di Sunda, di Bali, dan dimanapun berada gitu. Dan menariknya, mereka nggak disuruh sama orang tuanya, Pak. Tapi karena ada sesuatu yang mungkin memanggil di dalam dirinya. Nah, ini menurut Pak Kojim sekedar tren, seperti orang beli emas, atau sebenarnya ini adalah kebangkitan kesadaran baru, kebangkitan Nusantara yang orang sering gembar-gemborkan itu, Pak. Gimana, Pak Kojim? Ya, jadi dalam hal ini perlu saya tegaskan, ini bukan tren. Ini dulu ya. Nah, kalau bukan tren apa? Proses ya. Jadi yang nama zaman atau waktu atau masa itu mempunyai siklus ya. Seperti hari dalam 24 jam itu punya siklus kan. Dari jam 6 pagi ketemu jam 6 pagi ya. Tapi siklus 24 jam hari ini bisa berbeda dengan siklus 24 jam besok. Jadi manusia hidup itu ada di dalam siklus. Nah, siklus itu dari yang paling kecil yaitu harian, terus sampai tahunan, sampai windu, sampai abad ya, sampai milenium. Jadi ini namanya siklus. Jadi di dalam ajaran Jawa, zaman itu mengalami satu siklus besar, itu selama 33.600 tahun. Jadi itu siklus besarnya ya. Dan dalam siklus besar ini terdiri dari 4 periode ya. Yang pertama adalah yang disebut periode atau zaman Kertayuga ya. Jadi kalau 33.600 tahun dibagi 4 masing-masing 8.400 tahun masing-masing ya. Nah, ketika di zaman Kertayuga ini alam ini bergerak ya, mendorong orang itu namanya Kerta atau Satya itu selalu jujur ya. Jadi orang itu selalu jujur, nggak mau perang, maunya itu hidup bareng dan sebagainya. Jadi bangsa apapun bisa hidup tanpa harus berselisih atau konflik ya. Dan orang juga tidak ngusik apa yang dilakukan oleh pihak lain kalau itu berbeda dengan dirinya ya. Nah, ini 8.400 tahun ya. Kemudian masuk periode berikutnya, itu namanya kalau orang Jawa bilang itu Tirta Yuga. Kalau bahasa Sanskertanya itu Treta Yuga, tapi orang Jawa Tirta Yuga. Tirta itu air ya. Jadi artinya kalau Tirta Yuga itu karena ini tadi asalnya itu sudah jujur, jadi berikutnya itu tinggal ngikuti kayak air aja. Tapi sudah mulai ada gejolak, namanya air kan, ada batu penghalang ya, terus ditabrak. Jadi sudah mulai ada istilahnya itu sedikit-sedikit gejolak-gejolak untuk berperang dan sebagainya, itu ada ya. Juga 8.400 tahun. Kemudian periode ketiga ya, berarti setelah 8.400, 16.800 tahun, setelah itu masuk ke Dwapara Yuga. Nah, di Dwapara Yuga itu
benturan-benturan semakin banyak, sehingga kalau tadi ngikuti kayak model air akan tidak selesai. Maka dia mulai emosi. Dia mulai emosi, ya. Jadi di zaman Dwapara Yuga itu mulai emosi. Jadi perang mulai banyak, berkecamuk dan sebagainya. Nah, tidak terasa juga 8.400 tahun. Nah, sekarang pada periode yang keempat, artinya yang terakhir dalam siklus itu namanya Kali Yuga. Karena isinya itu perang, jadilah Kali. Kali itu artinya banyak kejahatan. Nah, itulah yang di dalam agama disebut zaman Adam. Jadi ini sejak 6.123 tahun sebelum Masehi, yang orang Barat menghitungnya zaman Adam itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Tapi kita sebagai orang Jawa menghitungnya sejak 6.123 sebelum Masehi. Kita lebih tua dari zaman Adam itu. Lah iya, maka kita otomatis kan di situ, karena sebelumnya itu perang, maka jangan heran kalau di dalam Al-Quran dikatakan mengapa mengangkat khalifah dari manusia. Bukankah manusia itu sudah saling menumpahkan darah, ya? Nah, sedangkan orang-orang yang halus budinya dan sebagainya disebut malaikat itu kok bukan kami saja. Nah, jadi di situ, ya. Nah, di wilayah barat, agama itu wilayah barat, Mas. Kalau wilayah timur itu, ya, sebenarnya agama dalam pengertian kelompok itu tidak terlalu diagungkan. Jadi agama itu hanya sekedar identitas, kayak pakai baju gini aja. Jadi seperti itu. Maka ada beda, pisah, ya. Oleh karena pisah itulah pada awal tahun 1900-an ada Rudyard Kipling yang mendapatkan hadiah Nobel karena menyatakan East is East, West is West, never the twain shall meet. Jadi timur ya timur, barat yang barat, ya. Tidak pernah keduanya itu bisa bertemu. Nah, orang timur itu karena dasarnya itu pada rasa, ya, maka tidak terlalu terjadi perbedaan. Karena rasa itu gini loh, aku makan nasi, ya, Mas Hendra makan nasi, belum tentu nasi yang sama dimakan itu penilaian rasanya itu sama. Iya, Pak. Makanya tidak marah pada orang. Ya, aku seneng ini, ya sudah selesai, ya. Tapi di barat lain cerita. Karena barat itu secara alam itu lebih ekstrim daripada timur. Lihat saja misalnya negara Timur Tengah itu kan klasifikasi barat. Itu gersang, Eropa banyak gunung-gunung batu yang jadi ekstrim. Karena ekstrim itu dia tidak menggunakan rasa tapi menggunakan rasio. Nah, rasio ini yang membuat fanatisme kelompok, gitu loh, ya. Jadi ini persoalannya. Nah, anak-anak muda sekarang ini, ya, kalau tadi kan 8.400 tahun kan. Kalau 6.123 sebelum Masehi, ya, untuk mencapai 8.400 itu nanti 2.277. Nah, sekarang ini sudah 2.000. Jadi wilayah 300 tahun itu namanya zaman peralihan. Jadi dari Kali Yuga kembali ke Kertayuga. Karena kembali ke Kertayuga, jadi pola pikirnya menjadi aku seneng dulu leluhur pakai ini, jadi seperti itu kembali, ya. Jadi tidak lagi harus ngikuti yang sudah ada. Jadi ini hanya soal siklus saja. Makanya siapa yang tidak bisa ngikuti peredaran siklus ya nanti tertinggal. Sama dengan gini kan. Misalnya ini sudah masuk musim hujan, tapi orang tidak lekas-lekas nanam, nanti begitu musim kering dia tidak menghasilkan apa-apa. Siklus ini berlaku nggak, Pak, untuk pola kepemimpinan Nusantara? Misalnya dulu namanya Jayanegara, Kartanegara, sekarang betul itu. Ya, termasuk. Jadi ya perilaku orang, ya, gitu. Cara orang memimpin dan sebagainya.
Makanya orang Jawa itu kalau dari kajian primbon ada yen wis tekan ing janji. Jadi artinya ada janji. Janji itu apa? Peralihan itu tadi ya. Oke. Jadi di situ. Kalau belum waktunya gitu loh. Mau dicoba apa saja ya susah. Iya, Tapi kalau sekarang siapa menghalangi ya ini alam akan menggeser. Ya, siapa yang menghalangi itu alam akan menggeser. Alam yang akan Alam bertindak, ya. karena itu siklusnya. Jadi di situ. Ini Nah, menarik perspektif. bahwa alam menggeser disebut Tuhan yang menggeser itu terserah. Iya. Gitu loh ya. Tapi secara faktual kan orang lah di Al-Quran kan dikatakan laisa kamitslihi, Tuhan tidak serupa segala sesuatu. Tadi saya katakan kan kata-kata tidak serupa segala sesuatu itu bisa dimaknai dua. Ya, bisa dimaknai memang nggak ada rupanya, tapi tetap sesuatu, tapi nggak ada rupanya kan gitu kan. Atau ya tidak ada, karena memang yang tidak ada itu yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Iya, yang ada itu totality, yang ada itu totality gitu loh. Alam semuanya totality gitu. Ya. Nah, siapa yang mengingkari jalannya totalitas ya akan tersingkirkan. Jadi seperti itu. Iya Pak. Jadi ini masa 300 tahun itu istilahnya kalau di persentase kan kecil sekali kan. 8.400 itu kalau 10%-nya saja 840 tahun. Jadi ini hanya 3%-nya saja. Ya itulah pelan-pelan anak-anak kecil sekarang ini sudah nggak mau ikut yang anak saya yang kelas 5 SD aja itu Pak, tiba-tiba aja aku nanti kalau ke Bali mau pengen ikut melukat, padahal dia muslim gitu kan. Iya. Dan anak-anak muda yang lain juga mulai Pak tanpa diajarin dia mulai timbul pertanyaan di dalam diri itu tanpa disuruh, siapa sih aku ini? Betul. Terus kemudian dari mana sih aku berasal gitu. Jadi ini kan sebenarnya bentuk memori jiwa yang sedang bangkit, semacam kayak DNA spiritual Nusantara mulai aktif kembali gitu aktif ya Pak kembali, aktif kembali. Contoh yang saya sudah mengajarkan kembali yang namanya Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha itu karya sastra Empu Kanwa. Empu Kanwa menulis sastranya yang Empu Kanwa itu yang hebat itu antara tahun 1025 hingga 1030. Sekarang itu 2025. Lah kok saya muncul ngajarkan itu? Siapa yang mendorong selama 1000 tahun? Ini kan 1000 tahun persis. Ya artinya alam itu begitu. Jadi saya bisa menyuguhkan Arjuna Wiwaha tidak dalam perspektif masa lampau, tapi masa sekarang. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Tapi saya tidak perlu menyalahkan yang terjadi pada masa lampau, karena itu perspektif. Karena iklimnya memang berganti, walaupun topiknya tetap sama. Topiknya musim kemarau misalnya, tapi sudah berganti. Kemarau masa lalu berbeda dengan kemarau sekarang ya. Kalau masa lalu tidak terlalu panas, tapi kalau kemarau hari ini panasnya setengah mati. Beda ya Pak ya, cuacanya sekarang bisa diubah-ubah. Iya, jadi cuacanya aja beda gitu loh ya. Tapi kalau menurut Pak Kojem, perbedaan hubungan antara kesadaran spiritual kita hari ini dengan warisan para leluhur yang dulu yang selaras dengan alam itu gimana Pak Kojem? Loh iya, nanti ya juga akan kembali ke selaras alam, karena itu pola kan. Karena itu pola. Tapi selaras alam itu kan alamnya juga berubah. Misalnya dulu belum ada ya kayak yang dipakai sekarang, ada kamera, ada AI dan sebagainya. Tapi keselarasan tetap. Nanti orang tidak bisa lagi misalnya menggunakan AI sembarangan. Ya, karena akan bisa merugikan atau membahayakan orang. Tapi AI akan dipakai untuk istilahnya itu kesejahteraan hidup bersama, seperti itu. Ya. Nah kalau kemudian kita lihat tuh Pak, kan sekarang tuh kan kayak ada ada rasa bangga, ada rasa kelihatan keren gitu kalau kemudian memakai pakaian-pakaian tradisional gitu kan. Nah terus kemudian pakai ikat kepala, ya kayak di Bali itu kan bagus-bagus gitu. Orang tuh kayak
seneng banget gitu dengan suasana seperti itu, Pak. Itu terjadi karena mungkin kita udah terlalu lama bahwa dunia modern itu dipenuhi sebuah kebisingan, dan kemudian mereka mulai rindu dengan apa ya namanya, keheningan gitu, ke akar atau ke sumber, atau gimana, Pak? Iya, jadi kan gini, ketika terjadi berbagai macam pernik-pernik kehidupan, ya kan, tentu bagi yang sedang istilahnya itu di dalam ruang diskotik, ya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang sunyi itu. Iya. Tetapi di luar diskotik orang butuh kesunyian. Nah, jadi anak-anak generasi Gen Z, Gen Alpha ini sudah mulai berpikir, aku tidak ingin ikut bising di dalamnya. Nah, jadi ada panggilan namanya primordial. Primordial itu adalah ya akar dari segala tatanan sosial pada zaman dulu. Ya, sehingga sekarang menjadi terbentuk seperti ini. Jadi akarnya gimana sih kembali? Orang butuh kesederhanaan, orang tidak butuh flexing, walaupun yang di diskotik butuh flexing kan gitu kan. Ya, butuh tampil dengan segala ornamennya. Tapi ada orang yang enggak, tujuanku itu adalah hidup bermanfaat, bahagia dan damai, bisa membawa kemajuan. Jadi maju tapi tidak dalam bentuk berlomba secara buruk, tapi maju dalam bentuk bagaimana menjadi kehidupan semakin mudah. Jadi kemajuan itu benar apabila langkah kita itu semakin mudah dalam kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu masih sulit dicapai, berarti belum maju, gitu loh. Makanya negara maju kayak Skandinavia, pendidikan gampang, artinya mau cari kepintaran gak bayar lah ya kan, itu kemudahan. Naik transportasi di dalam negeri gak bayar, ya kan, ya. Orang juga tidak tidak dipajak kalau itu bukan penghasilan, ya. Jadi pajak itu hanya ada pajak penghasilan. Tapi orang misalnya tidur ya nggak perlu dipajak, uang itu bukan penghasilan, ya. Tapi hotel menyediakan orang tidur, ya dia penghasilan hotel yang nanti keuntungannya kena pajak, kan seperti itu. Sehingga orang mudah untuk cari yang baik, tidak ada hambatan. Nah, itu tujuan kita ke depan. Jadi kalau kita ke depan masih harus keserimpet ini, harus kesandung ini, harus terjerat ini, ya berarti kita belum maju gitu loh. Ya, karena nggak maju-maju itu karena pengetahuannya kurang. Ya, karena pengetahuan kurang, jadi di situ. Nah, makanya di negara yang maju itu semua pendidikannya itu gratis, ya. Sudah gratis, kualitasnya unggulan. Di sini sudah nggak gratis, kualitasnya buruk. Jadi di situ ya. Udah mahal, kualitas buruk. Iya, jadi begitu Mas. Jadi ke depan itu satu konsep merdeka tadi. Kalau sudah merdeka, orang ingin maju. Kalau ingin maju berarti semakin hilang segala rintangan. Jadi di situ. Sekali ngasih makan gratis saja ada racunnya berarti. Iya, gitu ya. iya. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak titik balik kebangkitan ajaran leluhur Nusantara yang sudah dirindu-rindukan. Ya karena selama ini kita ngalah gitu ya Bapak Jem ya. Tapi sengalah-ngalahnya kita kalau sudah alam berkehendak, siklus sudah waktunya, nggak bisa dibendung lagi gitu ya Pak ya. Sebenarnya bukan karena kita ngalah Mas, karena memang kondisinya belum memberikan kesempatan. Kondisinya belum memberikan kesempatan. Lah, tapi kondisi itu ada endingnya, tidak ada kondisi yang berlarut-larut terus berlarut-larut ya. Maka di dalam salah satu ajaran kitab kuno itu gini, ya, tidak ada sesuatu yang kekal, ya, dan ya tidak ada kekekalan pada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang kekal dan tidak ada kekekalan pada sesuatu. Setuju sih. Ya. Nggak ada yang abadi. Ya, nggak ada yang abadi. Semua itu berproses. Nah, dalam proses itu pasti ada pada putaran baik, terus ada gelombang, terus nanti baik lagi. Sama dengan kita naik pesawat terbang kan, dikatakan mulus kalau pas cuaca buruk,
dia hanya sedikit kena gelombang. Ini kan tapi mulus lagi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, mengapa di Indonesia ini kok susah bener ya untuk maju itu? Karena negara ini menjadi incaran negara-negara maju. Karena sumber daya alamnya. Iya, karena sumber daya alamnya. Makanya ada orang yang mengatakan orang tidak bisa maju karena kutukan sumber daya. Kutukan sumber daya. Sumber daya alam. Jadi sumber daya alam berlimpah, ya kan? Kita menjadi malas, jadi terkutuk dipakai oleh orang-orang lain. Sama halnya dengan orang tua yang sudah settle secara kemakmuran, nggak kurang apa-apa, itu justru melahirkan anak-anak yang rapuh. Betul. Ya, banyak anaknya orang-orang kaya, jadi justru nggak jadi orang pintar. Situasi sulit melahirkan orang-orang yang tangguh. Betul. Jadi seperti itu. Bangsa juga begitu ternyata. Bangsa juga begitu. Jadi, jadi jangan mengira melihat Indonesia yang kaya begini dibiarkan supaya maju. Ya. Justru kamu harus tetap jadi pekerja. Iya, Freeport dapat 0,003% iya, bukan jadi leader, gitu ya, Pak ya. Ya, cuma follower yang dikasih makan. Makanya selama 80 tahun merdeka ya tetap kita sekarang sudah mulai tersaingi oleh Vietnam yang baru merdeka tahun 75, selisih 30 tahun kemerdekaan. Investor banyak lari ke sana juga. Nah, iya. Tapi bisa menarik lagi karena kita alamnya ini kalau kita sudah merdeka tadi. Iya. Jadi bukan merdeka karena ngomong-ngomong, tapi realitas kehidupan kita itu sudah merdeka. Orang mencari pendidikan tidak terhambat, orang yang suka berbohong, suka nyuap nggak dapat tempat. Jadi mendorong orang itu orang yang benar yang dapat tempat. Ya, mengapa investor itu lari? Karena dianggap di sini banyak penghalang, banyak hambatan, banyak ormas. Nah iya, ya. Akhirnya ya mencari negara yang memberikan kemudahan. Jadi seperti itu. Ya. Oke, menarik Pak Gojim ya. Terima kasih atas pencerahannya. Makin berani, makin tajam apa yang disampaikan Pak Gojim ya. Thank you Pak Gojim. Sama.